Salim kita tutup kaji hikmah nuzulul Quran di bulan Ramadan bro. Bab 2 ya kita tamatkan, mudah-mudahan ini berfaedah sebagai amalan karena di akhir Ramadan fungsinya itu kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Hikmah nuzulul Quran di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan habibi hamdal mustaghfirin hamdan yuasi yuma'ahu yukafi mazidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Kita awali talim kita dengan syahadatain, talqin zikir. Tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nabi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah. Faridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqiyah jatina. Wa khususan Abarohi Nur Muhammadin, khususan Nabi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus Hodiri Al-Mahdi Khalifatul Radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingat puasa. Nawaitu syamawadin an alai fardis syahri ramadana haji isyanati lillahi ta'ala. Aminkan doa kita puasa di hari ke-21 dan ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'ali fihi ila maradatika dalilan wala taj'ali syaitani fihi alayya syabilan wa aj'alil janata liman jilan wa makilan ya qaddiya hawaizal mutazin. Allahumma ftali abwaba fadlika wa anjil alayya fihi barakatika wafiqni fihi limujibati
mardatika wa askini fihi buhati janatika ya mujibah da'watil mudatorin. Ya Allah, berikanlah kepadaku di bulan ini sebuah petunjuk untuk bisa mencapai keridhoan-Mu. Jangan Kau beri kesempatan kepada setan di bulan ini untuk bisa menggodaku. Dan jadikanlah surga sebagai tempat tinggal dan bernaungku. Wahai pemberi segala kebutuhan orang-orang yang meminta, ya Allah, bukakanlah bagiku di bulan ini pintu-pintu anugerah-Mu. Turunkanlah kepadaku di bulan ini berkah-berkah-Mu. Berikanlah taufik kepadaku di bulan ini untuk mencapai keridhoan-Mu. Dan tempatkanlah aku di bulan ini di tengah-tengah surga-Mu. Wahai pengabul permintaan orang-orang yang ditimpa kesulitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Bersyukur banyak-banyak kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini. Berthalibul ilmi, baik yang mengaji secara langsung ataupun tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Al-Fakir sebagai pentaklim yang bodoh ini, tajuk yang kita bahas tadi sudah disebut, Hikmatul Nuzulil Qur'ani fil syahri Ramadana. Hikmah nuzulul Qur'an di bulan Ramadan bab 2 kita tamatkan. Assalamualaikum ya syahrus syam. Salam bagimu wahai bulan Ramadan. Assalamualaikum ya syahrul qiyam. Salam bagimu wahai bulan malam, bulan mendirikan sholat malam. Amma ba'du. Selama beberapa dasawarsa kalangan pemikir Islam, filosof Islam, itu berupaya mencari rumusan atau mencari metodologi tentang bagaimana memahami teks Al-Quran, karena teks Quran itu bisa dipahami dalam konsep sumber dari segala sumber ajaran Islam. Karenanya corak pemahaman teks Al-Quran melahirkan paradigma berpikir bahwa teks adalah sesuatu yang sangat-sangat sakral dan tabu dari segala kritik. Jadi kalau antum baca Quran, paham arti, tabu, antum berpikir kritik, nggak boleh di Quran, nggak boleh sama sekali mengkritik Quran. Jadi karena tabunya nggak boleh dikritik, sehingga pemahaman arti teks Quran hanya terbatas pada substansinya saja dan bukan pada esensi hakikatnya. Ya. Akibatnya ada akibat tuh. Seringkali muncul pemahaman yang sifatnya literalis, apa kata Quran begitu-begitu aja. Ya. Khususnya terhadap teks-teks Al-Quran, dan bermuara pada pemahaman yang akhirnya dogmatis. Ya. Padahal Islam tidak begitu. Al-Quran itu boleh dipikirkan, boleh, tapi kalau itu salah, segera kita yang salah, bukan Quran yang salah. Gitu ya. Jadi ini karena sangat sakralnya Quran tidak bisa dikritik. Ya. Ini penting untuk ajaran Islam. Jadi ada orang yang mengatakan kalau boleh taklid dalam ajaran adalah Quran itu dibolehkan taklid. Itu aja. Ya. Konsep wahyu yang dipahami umat Islam itu harus kita ilmui secara lebih benar. Ada yang bersifat umum, ada pula wahyu yang dikenal dengan istilah populer. Orang menyebutnya Alkitab, Al-Quran, Risalah, Balaghah. Ya. Itu ilmunya berat, Pak. Di situ dapat dilihat bahwa Al-Quran sebagai wahyu adalah sekumpulan teks yang harus kita sucikan, yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan pada manusia melalui malaikat dan Rasulnya Muhammad SAW. Karenanya dalam proses turunnya wahyu,
menjadi sebuah teks seperti yang banyak dikenal saat ini. Jadi berdasarkan pemahaman tadi, wahyu merupakan teks suci yang direkonstruksi dari proses komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan kontemplasi di Gua Hira, kalwat di Gua Hira, sambil menunggu turunnya wahyu, malaikat Jibril datang menghampirinya, membersihkannya sambil membimbingnya, kemudian memeluknya untuk bisa menerima wahyu. Muhammad SAW berada dalam posisi ummi. Ingat, ummi di sini hal tak diartikan ia buta huruf atau tidak mampu membaca, bukan begitu Pak. Melainkan kesulitan menerima wahyu sebagai sesuatu yang sangat sakral sekali. Itu maksudnya. Nabi itu pedagang, jadi bukan nggak bisa baca berhitung, ya. Nah, jadi karena menghadapi sakralnya wahyu, maka dia seolah-olah tidak paham. Memang nggak paham. Begitu sakralnya wahyu. Nah, bukan buta huruf atau tidak mampu membaca, melainkan bahasa yang benarnya secara jumhur ulama, kesulitan menerima wahyu sebagai sesuatu yang sangat-sangat sakral. Nah itu dia. Sehingga ia menjadi gemetar, gagap, walaupun wahyu tersebut berbahasa Arab. Itu mukjizatnya Quran. Ya. Jadi kita tidak akan merasakan hebatnya Quran kalau kita tidak membedah baik itu ilmunya balaghah, cara membacanya, adabnya, dan jadi memerlukan ahlinya ya. Argumen tersebut menjawab pertanyaan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Bayangin kalau sekaligus meledak tuh, bingungnya. Maka satu-satu berangsur. Dalam beberapa keterangan ayat kan sudah dijelaskan. Kemarin sudah membahas lebih dalam. Turunnya Al-Quran terjadi ada 2 tahap. Ingat ya. Quran itu turun 2 tahap. Ya. Pertama, Al-Quran itu tidak sekaligus ke bumi. Ya. Turunnya ada tahap pertama. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Ingat, antara tanggal 20 sekarang sampai tanggal 30 Ramadan. Itu turun sekaligus pada malam Mubarakah, malam kemuliaan, memberikan Allah kepada alam tingkat tinggi yang terdiri dari malaikat. Itu alamnya adalah alam di atas langit dunia, ya, itu turun sekaligus. Nah, guna memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dari langit ketujuh itu turun Al-Quran secara munazaman, tadarut, berangsur, namanya munazaman, bertahap, berangsur. Ya, pertanyaannya, Quran turun berangsur atau sekaligus? Kalau ke bumi berangsur, paham ya? Kalau ke bumi berangsur, ya. Jadi antum kalau menghafal Al-Quran pun harus adabnya berangsur, karena antum berada di bumi, ya. Ada aturan. Mana dulu? Halo, halo. Mana dulu yang mesti diangsur? Ayat pertama yang turun tanggal 17. Ayat pertama Al-Alaq 1 sampai 5. Itu dia. Karena kita di bumi nih. Kecuali kalau antum ada di langit ketujuh baru baca 30 juz. Antum di langit 7. Antum di bumi ya. Maka antum gak bangga kalau sampai khatam. Boleh khatam, tapi antum terus naik ke tingkat 7. Ngerti hakikatnya nanti. Ya. Nah, ini enak nih, maju Bandung nih. Gitu ya. Jadi berangsur. Kan pertama turun Al-Quran itu berangsur. Ya, sepakat. Turun Al-Quran itu berangsur kan? Ya, tanggal berapa? 17 Ramadan udah lewat. Udah.
Kemarin tuntas gak tuh dibaca Al-Alaq setelah ke sholat lail, sholat malam? Al-Alaq 1 sampai 5. Ya. Kalau belum baca tuh. Ya. Jadi enggak dari Al-Fatihah, dari Al-Alaq. Ya. Karena itu petunjuknya gitu. Kedua, turun Al-Qur'an ya. Itu yang bertahap tadi, namanya munajaman ya. Yang pertama, turun sekaligus, beradanya ngangkok di langit ketujuh. Ya. Itu penuh 30 juz. Jadi tujuannya kenapa berangsur? Menguatkan hati Rasulullah tidak bisa 30 juz langsung. Ya. Loh, 5 ayat aja langsung gagap loh. Gemeteran. Ya. Serta mengikuti peristiwa-peristiwa kejadian sampai Allah menyempurnakannya. Jadi turunnya itu kalau ada masalah turun. Kalau ada masalah turun. Ya. Jadi antum tuh kalau ada masalah harus baca petunjuknya Quran. Hari ini tanggal Oktober misalnya Ikhwan Aidil nggak kebayar hutang. Tanya Quran gimana masalahnya supaya kebayar hutangnya. Tahu Qurannya nggak? Itu dia. Bener nggak? Jadi Hudalinas itu harus terbukti petunjuknya. Sampai? Halo? Iwan, tahun ini dapat nggak kira-kira jodoh? Ini udah menggobu bener nih, pengen nikah. Tanya Quran. Dia dapat, ternyata jodohnya belum lahir. Oh, putus asa. Enggak gitu, pasti ada. Gitu kata orang ini belum lahir. Pasti ada tuh. Ya cuman belum ketemu. Tanya Quran. Karena Quran itu nggak mungkin ngebohong ya. Cuman cara menanyanya yang nggak tahu. Itu gunanya kita nojul Quran. Memahami konteksnya. Jangan nanya yang lain, jangan nanya ke Andung. Andung pun nanya menjembatani, ketanya ke Quran. Penyakit aja nanya ke Quran, asyifaun kan. Nah gitu Pak. Ya. Insya Allah akan dapat petunjuk kalau nanyanya ke Quran gitu. Gitu ya. Jadi perbedaan turunnya Al-Quran secara sekaligus dan berangsur. Ini di Quran itu perbedaannya ada 2 kata aja. Ya, anjala dan najala. Ya, ini kita belajar Quran dulu ya. Mana yang berangsur, mana yang sekaligus, apakah anjala atau najala? Ini kata Allah. Ya, Quran surat Al-Isra ayat 105, baca tuh. Itu Pak. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Oke, kalau kita maknai artinya nggak ketemu tuh. Cuman ada perbedaannya, ya perhatikan ya. Wabil haqqi anjalnahu. Anjalna. Ya. Tuh, perhatiin lagi. Ya. Wabil haqqi nazala. Ya. Itu beda tuh. Ya.
Nah, kalau kita artikan dan kami turunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya Al-Quran, kan itu aja. Benar nggak? Bingung nggak? Mana yang sekaligus, mana yang diangsur? Nah, Nung tanya, yang diangsur itu anjala atau najala? Yang sekaligus itu anjala atau najala? Perhatikan. Pesan pertama yang terkandung dalam ayat tadi itu menyiratkan hikmah bagi umat manusia bahwa sebagian besar ayat dan surat dalam Al-Quran tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah di wilayah Mekah dan Madinah. Itu dulu. Terkait itu, di mana Muhammad dengan gelar Al-Aminnya mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul terakhir dan sekaligus menerima wahyu terakhir pula. Sedangkan Madinah merupakan fase kedua di mana Al-Quran berada dalam proses pembentukan dan penyusunannya lebih lengkap, sistematis. Pesan kedua adalah dalam hal bacaan ayat Al-Quran, norma-norma pembeda teks Al-Quran dengan teks-teks lainnya tampak pada tariknya sejarah wahyu sampai kepada Rasul. Jadi tidak serta-merta wahyu tersebut sampai secara sekaligus dengan lengkap. Tidak, berangsur. Melainkan terjadi secara berangsur ke bumi ini, namanya tadarus. Namanya tadarus. Ya. Nah, Nung bahas dulu, dikasih tempat. Alasan diturunkan Al-Quran secara bertahap, ada yang bisa jawab. Kemarin udah bahas. Kenapa Al-Quran diturunnya secara tadarus, bertahap? Ada yang bisa jawab? Pertama, kemarin Adung terjunkan kepada faktor terbatasnya akal manusia. Yang kedua, kenapa berangsur? Karena kalau sekaligus meledak ke dada Rasul itu. Ya. Turun saja 5 ayat Al-Alaq, gagap Nabi itu. Karena begitu sakral kuatnya. Maka seolah-olah dia tidak bisa baca. Jadi peristiwa Umi itu menjadi bodoh sekali hanya dengan 5 ayat. Duduk nggak? Di situ kaget tuh. Ya. Kalau antum tahu hanya 1 ayat alif lam mim, tahu hikmah dan mujizatnya Quran, maka antum pingsan tuh. Pak katanya. Itu kuatnya Quran tuh. Ya. Maka Nabi itu diangsur pelan-pelan. Nah ya, turunnya. Karena begitu sakralnya Al-Quran. Berangsur 23 tahun sampai 30 juz. Setelah mampu. Begitu juga bro. Jangan ngapal 30 juz. Kalau ngapal hafalan di kepala aja sih udah berat juga itu. Benar kan? Oke, cepet hafalan. Secara apa? Dari sononya gitu IQ-nya tinggi. Apal Pak. Terkait akhlak. Hilang tuh satu-satu hafalan tuh. Ngelihat paha aja hilang Bapak. Lihat aja paha. Bapak hafal 30 juz nih. Ya. Ngelotok nih. Udah main judi, mabok, tetek bengek, hilang tuh. Hafalan tuh. Blank aja pas dibutuhin. Nah itu dia Pak. Kuatnya Al-Quran. Ya. Ada 2 metode, makanya turun pertama itu Al-Quran sekaligus. Tapi nyangkok di langit 7. Dari langit 7 sama Jibril turunin pelan-pelan ke Nabi. Pertama Al-Alaq di Al-Hira. Waktu Nabi bertahanut. Ya kan? Nah, atau itikaf. Nah itu dia. Nah, jadi begitu turunnya. Nah perbedaan turun sekaligus dengan tidak sekaligus itu kan diterangkan oleh Allah. Pada Quran tadi Al-Isra 106. Ada kata-kata apa? Anjala dan kata-kata apa? Halo? Anjala, nahu dan najala. Mana yang sekaligus dan mana yang diangsur? Apakah itu anjala atau najala? Nah kalau diartikan secara biasa nggak ketemu tafsirnya. Bingung kita. Nah,
Jadi sudah jelas ya. Begini, bahas pelan-pelan dulu. Proses komunikasi antara manusia dengan Tuhan, Allah tahu ini terbatas kita otak kita, maka diangsur. Enggak sekaligus. Jadi anu enggak baga. Kalau antum katam, kalau antum ingin 13 katam sampai hakikat esensi Quran, antum harus terbang dulu di langit 7, Pak. Nah, itu dia. Maka perlahan-lahan berangsur, jangan terburu-buru, itu adab Quran. Duduk ya. Beda letak kepala dengan letak kaki. Beda, Pak. Beda. Beda ya. Kepala itu mulia. Nih. Contohnya. Ini sajadah. Kepala di depan, Pak. Kaki di mana? Belakang, Pak. Ngelipetnya gimana? Ngelipet sajadah. Ngelipetnya gimana? Kalau begini nggak beradab antum. Kaki baradu joka kapalo. Ngelipetnya gimana? Adab awal. Nih. Amalin ya. Tuh. Ya. Sampai ini di atas nih. Nggak boleh ke bawah. Berarti kaki di atas. Naik ke sini. Sampai berarti kepala di atas. Yang sisa ini boleh taruh di bawah. Sampai kalau kecil. Baru Quran ditaruh di atas. Gitu, Pak. Maka hikmah Quran dapat. Pakai sajadah itu. Oh, sajadah cuci aja enggak. Piye toh? Marah-marah dong. Ini nggak dapat di luar. Sembarangan lipat, blok, 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 blok. Kapal lo diletakkan kamar. Secara efek normal aja, Pak. Kalau antum ngelipet gak begini, apakah bisa membersihkan virus kaki ini dari kotoran? Ada virus yang nggak bisa bersih loh dengan air. Dilipat ini nempel nggak kepala, Pak? Antum sujud lagi nanti di situ. Udah baunya kecut lagi. Enggak juga beradab. Nah, diletakin Al-Quran ke kondisi seperti begini. Muliakan Al-Quran enggak? Lah sobek aja enggak ada yang berani bersihin. Gimana mau dapat syafaat Quran? Yang ringan-ringan aja. Ya. Maaf, andong tunjukin yang gampangnya dulu ya, belum yang beratnya. Mulai besok kalau ada ngipet sajadah kayak gitu, andong enggak terima sini loh. Sembarangan aja sajadah simpen ya. Belum ada baju, Pak. Belum pakai baju. Begitu kerennya Quran loh. Kadang-kala sial kita itu nggak ngerti adab yang mesti dipakai. Percuma ilmu tinggi kalau nggak ada adab, kata Imam Syafi'i, betul kan? Ditata semuanya loh. Ya, baju, adab istri, adab bersenggama, detail. Nah, sekarang kenapa Anung sampaikan ini? Karena terkait turunnya Quran. Jangan bangga deh kita, hafid. Bukan namanya ya. Hafid itu beliau. Orang yang hafal Quran itu terburu-buru 10 terakhir. Ya. Terburu-buru. Niatnya apa, Pak? Pengen khatam. Masa baca Quran niatnya kayak pengen khatam? Enggak, Pak. Ikuti aturannya. Pertama 17 baca Iqra 5. Kan itu. Kemudian ada runutnya tuh. Sampai 30 juz. Nah, kita pahami dulu. Jadi bayangin turun Iqra 5 aja kita harus bertahanut. Berkalwat. Tidak semudah itu, Pak. Mengambil kesakralannya Al-Quran itu. Ya. Baru Jibril tuh datang tuh. Baru datang tuh kodamnya. Nah, siapa namanya kodam penunggu Quran? Tanya Iwan Aris. Siapa? Kodam Al-Quran yang ada di Nabi. Yang ke kirim Fitihah tuh. Ya. Itu punya Nabi tuh. Turun tuh. Ada kaitannya di Al-Badar. Perang Badar. Ya. Jadi gini, Pak. Bapak ini kalau nggak tahu suratnya, nggak ngerti kodamnya, satu huruf Quran ada penjaganya.
Satu huruf Quran ada malaikatnya. Itu yang disebut kodam. Kodam itu artinya penunggu, jenisnya bukan jin. Paham? Nggak kelihatan. Kalau antum membaca surat antum berarti nempel tuh. Betul? Surat antum aja nggak tahu dicuekin. Benar nggak? Satu kalimat ada penunggunya. Kalau penunggunya antum kirim Fatihah, kirim salawat, maka pahalanya berlipat-lipat dibantu dengan wasilah Quran. Makanya antum kalau suka dengan Quran, Quran itu bisa menolong bukan dunia saja, alam kubur, alam kiamat bisa jadi wasilah. Ada di Quran itu enggak? Ada. Bisa jadi penolong. Makanya pahami Quran itu. Khususnya di hari-hari ini. Nah, itu dia Pak. Itu udah ngebahas ya. Jadi, kenapa Nabi seperti tidak bisa membaca? Karena sakralnya satu surat Al-Alaq itu. Arti kata, tidak diartikan Nabi itu buta huruf. Atau tidak mampu membaca, melainkan kesulitan menerima wahyu yang hanya 5 ayat. Ngaget tuh enggak? Antum kalau kaget bisa baca nggak Pak? Borola'a bisa baca Pak. Ngelihat jin aja hilang akal, lidahnya hilang. Baca Al-Fatihah. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi gemetar Nabi itu. Ya. Tahapannya udah jelas. Pertama turun sekaligus. Kapan sekaligus? Ada rahasianya. Ada hadisnya. Sekaligus itu waktunya putaran terakhir Ramadan. Caranya untuk mendapatkan mukjizat dari yang 30 juz itu supaya antum dapat juz antum, ya, antum itikaf. Duduk. Antum usahakan katamin tuh di situ, bukan dihafal, katamin, baca. Syukur-syukur 10 hari itu clear 30 juz. Kalau selebihnya itu berangsur. Duduk. Beda nggak alam dunia dengan alam langit? Kalau antum clear merunut 30 juz berangsur di waktu 11 bulan, maka memasuki Lailatul Qadar antum mudah sekali mengkatamkannya. Itu spiritualnya. Karena antum sudah bermakomat langit. Yang diturunkan di Baitul Izzah nama tempatnya 30 juz. Makom antum sebetulnya di Baitul Izzah. Gitu. Ya. Munazaman turun berangsur. Tadarus turun berangsur berarti ada di dunia. Ya, ada di dunia. Konteksnya sudah jelas ya. Sehingga masing-masing teks suci tersebut memiliki ciri karakter. Ada karakternya Pak. Ada cirinya. Menjadi hal sesuatu yang mustahil ayat Al-Quran turun secara bersamaan dengan konteksnya. Ada pesan dalam hal pemaknaan ayat Al-Quran. Teks-teks suci dalam pemaknaan wahyu ilahi. Kalamullah. Sampai kepada Rasul. Itu tuntutan dan kebutuhannya untuk merespon berbagai persoalan yang terjadi pada saat itu. Turun wahyu, ada persoalan. Turun wahyu, ada persoalan. Nggak mungkin sekaligus. Ya, konteks secara umum. Sehingga masing-masing teks suci tadi memiliki ciri khas karakter berdasarkan model pengucapan, huruf, lafal hingga pemaknaannya. Perbedaan paling mencolok tampak pada lafaz ya ayuhanas. Pertama, ya ayuhanas, lafadznya ya ayuhanas. Itu ayat mana? Makiyah. Duduk. Turunnya di Mekah. Sifatnya umum. Ayat tauhid itu sifatnya umum. Bukan cendekiawan. Ya, jadi orang kebanyakan supaya bertauhid. Makanya ayatnya pendek.
Ya ayuhanas, corak ayat makiyah yang mana lafadznya lebih lebih umum dan pendek-pendek. Ayat tadi itu ditujukan pada seluruh umat manusia, bukan muslim saja. Bertauhidlah, bertauhidlah, bertauhidlah. Tuhan itu satu, paham ya? Nah. Jadi sifatnya yang di Mekah itu seluruh makhluk bertauhid. Sedangkan ayat Madaniyah khas, khusus. Kenapa khusus? Karena lafadznya ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang sudah beriman secara Islam. Beriman secara Islam ada syahadatain, Nabi dan Rasul. Muslim. Jadi sifatnya ya ayyuhalladzina amanu lebih spesifik kepada muslim, bukan am. Sampai? Ayat sifatnya panjang-panjang. Betul kan? Jadi kita udah tahu tuh kalau ada diawali dengan ayat tadi, ini ayat Mekah, ini ayat Madinah, duduk. Yang sifatnya khusus Madinah itu untuk orang muslim, duduk ya. Nah, itu dia Pak. Selain itu ada ayat Al-Quran yang bercorak am dan kas sudah jelas. Menjadi bagian penting sebab turunnya Al-Quran. Sebagai kitab suci yang selalu dijaga kemurniannya. Walaupun penjaganya itu esensinya Allah. Tapi Allah ingin memperkenalkan diri melalui ciptaannya. Maka ada di Quran disebut rijalul goibnya. Penjaga, pemelihara, pemurninya. Sampai Pak? Nah itu dia. Menggali isi Al-Quran pasti juga akan senang penjaganya. Betul? Nah tuh. Maka semakin banyak pula hikmah yang diperoleh. Karena merupakan satu-satunya pedoman hidup. Kerennya, the spiritual of life. Kan gitu. Untuk kita, tidak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan hikmah diturunkannya Al-Quran. Adalah menjadi kitab suci pembawa petunjuk. Pembawa kabar gembira, sumber ilmu pengetahuan, jalan menuju keselamatan bagi manusia dunia wal akhirat. Yang pada bagian akhir banyak pesan dan hikmah yang berharga yang bisa diperoleh pembaca selama bulan waktu yang tepat Ramadan yang penuh berkah. Tempatnya di situ. Karenanya setiap muslim diwajibkan untuk selalu membacanya. Khusus wajib itu kapan Pak? Ramadan. Bukan sunnah, khusus wajib Ramadan. Udah baca? Gimana piye toh? Karena itu tuntunannya, ya. Karena itu setiap muslim diwajibkan Ramadan khususnya di hari-hari terakhir membaca Quran. Karena di sana ada berkah. Setiap muslim diwajibkan untuk selalu membacanya, memahami, menggali makna tadabbur yang terkandung dalam Al-Quran. Karena itu ada ucapan-ucapan ulama, khususnya ulama-ulama yang mendalami proses kemukjizatan Al-Quran. Berhenti membaca Al-Quran sekaligus berhenti membaca Al-Quran berarti lonceng kematian dan tertutupnya pintu keselamatan. Ngeri nggak Pak? Lonceng kematian mudah. Karena waktu takdir Tuhan itu beda. Tertutupnya pintu keselamatan. Allah tahu itu. Makanya kita kalau sholat selalu baca Al-Quran. Untungnya itu. Tapi alangkah lebih kerennya kalau lonceng keselamatan itu ya dihilangkan dengan kita tadarus di bulan Ramadan. Oke, mumpung ada waktu. Ya. Untuk keselamatan kapan? 11 bulan ke depan. Nah,
makna spiritual ini harus Anu sampaikan karena hal ini jarang dibahas di luar. Ya, nah. Karenanya turunnya ayat Al-Quran sekaligus ada beberapa ayat yang dijadikan alasan argumen oleh ulama tentang pendapat ini, yaitu Al-Quran turun sekaligus lebih dahulu di Baitul Izzah, sekaligus langit ketujuh, sebelum akhirnya disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW berangsur. Beberapa ayat adalah tadi potongan dari 185 Al-Baqarah, sering dibaca Syahrul Ramadan alladzi unzila fil ana hudalinas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Juga inna anjalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan Al-Qadar ayat 1. Kemudian inna anjalna fi lailatul mubarak. Mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Ini diadukan ayat 3. Yang diberkahi kapan Pak? 10 terakhir Ramadan. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Ya, itu yang sekaligus. Banyak berkah. Ya. Jadi diadukan ini, silakan baca. Dalam 3 ayat tadi, Al-Baqarah, Al-Qadar, Ad-Dukhan, semua menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu pada Ramadan, tepatnya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Karenanya di Quran surat Ad-Dukhan itu maksudnya malam mubarak alias malam yang diberkahi. Ya. Jadi yang tepat mubarak itu bahasanya di 10 terakhir Ramadan, bukan di awalnya. Duduk Kak. Itu yang tepatnya. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan, sebagaimana kata kebanyakan ulama tafsir, salah satunya Imam Alusi dalam kitab tafsirnya, ayat-ayat tersebut Allah menggunakan kalimat anjala. Ada anjala. Secara bahasa artinya menurunkan sekaligus. Anjala itu sekaligus. Di Baitul Izzah langit ketujuh. Jadilah makomat anjala. Supaya antum selamat 11 bulan. Kata Min. Jadi boleh kalau melalui kepala katamnya berangsur sebulan. Sampai 20 sampai 30. Ya, kalau belum katam, ulang katam di 10. 30 juz. Makomat antum anjala berada di makom langit ketujuh. Ruhi antum nyangkok di sana tuh. Makomnya. Pusing enggak nih? Enggak ya? Mudah enggak ya? Ya. Itu anjala. Secara bahasa menurunkan sekaligus. Ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses turunnya pada ayat kepada Nabi tidak menggunakan kalimat anjala kepada Nabi, kepada manusia. Ya. Tapi menggunakan nazala. Betul kan? Apa arti nazala? Berangsuran. Berapa lama? 23 tahun sampai Nabi wafat. Sampai Pak? Jadi Quran itu berangsur dibacanya sampai antum isdat. Gitu. Sama ya? Dibaca. Karena itu ada penafsir lagi. Tafsirnya Jalalain. Khusus menafsirkan surat Ad-Dukhan pada suatu malam yang diberkahi terkait Lailatul Qadar. Hanya saja di Jalalain ini tafsirnya berbeda Pak. Ya, tapi tidak jadi khilafiyah. Di Jalalain itu pertengahan turunnya berangsur tadi di bulan Syaban, pertengahan Syaban. Ya. Bukan Ramadan. Jadi dibolehkan jumhur ulama kita setar pertengahan Ramadan mengangsur kiroat membaca Al-Quran. Tapi pas masuk 17, awal mana Pak? 17.
17 setar dari Al-Alaq, ada adab. Kalau pertengahan Ramadan setar dari Al-Fatihah. Tuh. Ini bukan metode, ini petunjuk jumhur ulama. Ya, disetar dari umul kitab. Nah, karena itu diturunkanlah Al-Quran menjadi umul kitab atau lauh mahfuz, yaitu dari langit yang ketujuh hingga ke langit dunia. Diturunkan secara berangsur, setelah diturunkan secara lengkap keseluruhan dari lauh mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Al-Quran turun secara berangsur selama 23 tahun. Ini menurut salah satu pendapat yang banyak dipegang ulama. Lamanya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Oke. Antum sudah khatam 30 juz, sering khatam. Perwakilan angsuran setar 17, Pak. Setar 17 Ramadan. Bacanya 5 ayat. Ada beberapa ayat. Kalau timbul cemas, antum berdoa. Timbul cemas, antum berdoa. Itu hadis. Sampai masuk 17, 18, 19, 20. Nah, ini diperintahkan di surat Al-Alaq sampai penuh. Ya. Ada runutnya, kemarin ada kasih amalannya. Pas masuk 20, Bapak ulang-ulang kalau sudah khatam Quran Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah Quran semua. Kalau ngerti makna Al-Fatihah berarti antum makomatnya anjala. Aduh. Pusing nggak nih Pak? Ustadz Fauzi pusing? Enggak ya? Maksudnya ya? Jelasin ya? Karena makomat ini Al-Fatihah itu kalau kita sudah secara lahir khatam Quran. Maka 10 tadi kalau nggak terkejar khatam, ulang-ulang Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah umul kitab. Nggak susah kan ngamalinnya? Berarti harus diilmui. Tuh. Berarti gini aja. Setar Ramadan, tahun besok. Mulai setar tuh. Ya, dari Al-Fatihah. Pas masuk 17, syukur-syukur khatam. Kalau nggak khatam, pas 17, Al-Alaq saja, 5. Ya. Usahain start tuh. Dari 20 itu. Dari Al-Fatihah sampai ngejar 30 juz. Tapi nggak putus. Maka cukup ulang-ulang Al-Fatihah. Duduk. Begitu amalannya. Itu petunjuknya jelas. Ya. Mau ngamalin tahun besok? Hari ini pasti nggak putus nih. Ya. Jadi berapa lama angsuran turun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Maknanya apa? Nanti dong bahas. Di Qodamul Quran. Ini letaknya di Qodamul Quran. Apa sebut Qodam? Qodam penunggu, pemurni Al-Quran, penjaga Quran yang tidak boleh diacak-acak. Berarti makhluk. Apa jenis makhluknya? Jangan jin bro. Malaikat tinggi tuh. Maka ada 2 versi. Ada orang spiritual menyebutnya Qodam itu jenisnya jin. Jin baik. Tidak. Penjaga itu beda dengan kembaran. Kembaran namanya korin. Betul kan? Ya. Nah. Insya Allah nanti di Senin. Ada amalan tuh. Ya. Terkait ilmu mutola'ah. Karena kaitannya dengan 23 tahun, 13 tahun turun di Mekah, 10 tahun di Madinah, pasti ada hikmah. Paham ya? Nah. Turunnya Al-Quran secara berangsur sudah jelas, sudah dijelasin. Ulang lagi ya supaya paham ya. Nah, supaya paham nih. Al-Isra 106 baca lagi. Wa Qur'anan faraqnahu
Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Terlarang membaca Al-Quran berniatkan khatam. Itu spiritual. Karena Al-Quran ada dua makna di kepala dan makna takdir di kolbu. Harus pelan-pelan. Duduk. Ada kaitan dengan nafi isbatan. Ayat itu. Jadi kalau antum mengejar khatam diketawain sama ulama spiritual lo. Ya? Enak yang ngaji antum nggak boleh khatam gitu. Nah itu Pak. Ini dia mengajak kapal lo dia dioleng Pak. Yang antum takutkan kepala kita jadi Tuhan. Sepakat Pak? Itu dia. Perhatiin ya. Al-Quran itu diturunkan dengan berangsur dan jelas. Kejar khatam. Meledak kepala antum. Agar kamu membacakannya perlahan-lahan. Benar kan? Kepada manusia. Dan kamu menurunkannya bagian demi bagian. Supaya angsuran itu ada hikmah, ada rahasia karena ada problem. Nabi itu ada problem baru turun Pak wahyu. Itu. Ya. Jadi jangan deh membaca verewel Pak. Hati-hati ibu-ibu nih udah taklid kata ulama harus khatam, kejar khatam Quran petat itu perewel aja. Ada tadabbur. Dasarnya Al-Isra ayat 106. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan begini. Perhatikan. Anjalallah al-Qur'ana daf'atin wahidatan illa samawatid dunya walakinahu najala tadrijianan summa anjallahu illa rasulullah juz'an. Artinya Allah menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia. Manusia langit antum, kondisi sekarang di langit antum, di langit. Tetapi turunnya secara berangsur-angsur karena kita di bumi berangsur Pak supaya dapat makna. Lalu dia menurunkannya kepada Rasul bagian demi bagian, juz'an. Sepakat? Pelan-pelan nih. Unzilal Qur'anu fi lailatul qadri fi syahri Ramadan illa samawatil alami duf'atan wahidatan summa unzila tadrijianan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus, lalu ia diturunkan secara berangsur-angsur. Dijelaskan lagi detail tuh ya. Jadi salah satu keistimewaan Al-Quran apa Pak? Diturunkannya tidak sekaligus ke bumi berangsur. Angsur itu mukjizatnya ya. Istimewa Al-Quran itu Allah arif banget sama isi kepala manusia ya. Bahwa kitab suci umat Muhammad diturunkan secara berangsur setelah sebelumnya diturunkan secara lengkap sekaligus, tapi terletak di atas, bukan di akhirat tuh. Itu dunia, tapi letak di tinggi ya, makomatnya. Ini berbeda dengan kitab samawi lain ya, beda. Diturunkan sekaligus, Injil sekaligus dari akhirat blok ke bumi. Terus apa lagi? Taurat sekaligus blok ke bumi, dan Zabur sekaligus blok ke bumi tanpa ada angsuran. Enggak ada.
Itu makanya nggak sempurna. Karena kondisinya waktu itu aja, duduk nggak? Di mana sekolah tuh? Nah, jadi kesimpulannya begini. Nuzulul Quran secara harfiah artinya turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia, Lauhul Mahfuz itu di akhirat. Jelas ya? Masyarakat kita setiap tanggal 17 Ramadan umumnya melaksanakan pengajian khusus. Temanya udah jelas lah, Nuzulul Quran. Kegiatannya khatam Quran dikejar-kejar. Pahami ilmunya, bro. Ya, Nuzulul Quran takutnya nggak memutar di Al-Iqra yang 5 ayat tadi. Tafsirkan itu penjelasannya. Ya. Setiap masjid, musola hampir sama tuh. Tidak henti-hentinya melantunkan Al-Quran bacaan penuh hingga menjelang subuh lagi. Padahal itu masih diangsur sepanjang 11 bulan. Jadi amalan malam Nuzulul Quran terpaksa Ustadz Fauji menjelaskan dulu. Nggak salah deh, ini kan petunjuknya Quran. Ustadz Aris jelaskan dulu deh. Woi, jangan katam. Batenya do, kepala orang tuh di 7 balai tuh. Oh, betul kan? Enggak kan doang bare tuh bang, itu kan toko awak. Awak garin mendoang katanya. Itu kecil itu. Ya, jadi amalan malam Nuzulul Quran, keistimewaan malam Nuzulul Quran tentu harus diisi dengan kegiatan yang sifatnya baik lah. Andong jelaskan amalannya ya nanti detailnya ya, supaya kita masih ada waktu nih. Kita sudah memasuki alam langit loh. Hati-hati, Bapak dikurung alam langit loh, didekatkan dengan alam langit loh sekarang. Jangan hati-hati berbuat curang. Perkara hati yang paling pokok. Nawa itu benar. Apa aja ngalah deh. Waktu itu sakral Pak untuk ajaran Islam. Ya. Jadi paham ya? Nah. Jadi amalan Nuzulul Quran, keistimewaan malam Nuzulul Quran tentunya harus diisi dengan kegiatan yang diilmui secara benar. Ya. Dengan cara bermudarasah. Paham? Apa itu mudarasah nanti aja deh. Membaca Al-Quran bahasa mudahnya. Mudarasah itu secara ilmu, secara waktu, secara benar. Malaikat Jibril alaihissalam ya itu mudarasahnya hanya al-alaq 5 dengan Nabi ya, di luar sholat tuh waktunya gitu ya. Penuturan sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu ini amalan Nuzulul Quran tentang pengalaman beliau pas masuk tanggal 20 diawali sholat lail, itu disebut sholat witir. Jangan disebut sholat tarawih. Diawali sholat witir, ada 13, ada 21, ada 11, ada 40 berapa tuh? Ya, itu jangan dikilafia. Silakan pilih. Ya, diawali sholat witir, sholat lail. Jadi Hudzaifah itu ngikuti nih sahabat kepada Nabi. Wi ahda layali syahri Ramadana. Tidak terawih layali. Sholaitu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kurbatin manuatin min sapinakili. Pada suatu malam di bulan Ramadan, aku sholat bersama Rasulullah SAW di balik bilik yang terbuat dari pelepah kurma. Bukan di masjid, di rumah Nabi. Ini 17 sampai 20 waktunya. Sampai Pak? Ya, beliau memulai sholatnya dengan membaca takbir. Ingat,
Hadis ini sahih. Beliau mulai sholatnya dengan membaca takbir. Selanjutnya beliau membaca doa. Beliau mulai membaca surat Al-Baqarah setelah sholat witir. Duduk. Nah, ulang. Beliau mulai membaca surat Al-Baqarah mulai sholat witir. Itu masuknya 18 Ramadan. Ke 18 Ramadan. Paham ya? 17 sholat witirnya hanya Al-Alaq 5 ayat. 18 masuk setelah sholat witir, sholat lail, membaca Al-Baqarah. Doanya ya. Pelan-pelan ya, itu juga ya. Al-Baqarah. Saya pun mengira bahwa beliau, sahabat nih Hudzaifah menyebutnya gini, mengira bahwa beliau akan berhenti pada ayat 100. Itu bukan dalam keadaan sholat setelah witir, tau nggak? Duduk. Ternyata beliau terus membaca. Saya pun kembali mengira beliau akan berhenti pada ayat 200. Ternyata beliau terus membaca hingga akhir Al-Baqarah. Dan terus menyambungnya, saya kira berhenti dengan surat Ali Imran hingga akhir. Kemudian beliau menyambungnya lagi dengan An-Nisa hingga akhir. Setiap kali beliau melewati satu ayat yang mengandung ketakutan, beliau berhenti sejenak berdoa memohon perlindungan. Start 18 sampai 20. Antum tadarusnya surat apa? Pertama Al-Baqarah penuh, kedua Ali Imran penuh, ketiga apa lagi? An-Nisa penuh. Tiap baca ada ayat yang mengancam, berdoa, bermohon perlindungan. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duduk. Tuh dia berdoa. Jadi ada jeda dalam tadarus tadi itu. Sejak dari sholat isya, sholat lail witir pada awal malam itu hingga akhir malam, sampai Bilal memberitahu bahwa waktu sholat subuh telah tiba, beliau akhirnya berhenti. Hadis riwayat Ahmad Al-Hakim. Begitu pengalaman beliau melakukan sholat sebelum memasuki Lailatul Qadar. Nggak perlu anung jelaskan lagi, udah paham ya? Amalannya, start 17 udah tahu amalannya. Masuk 18, 19, 20 udah tahu amalannya. Ternyata di 3 ini ada 3 surat yang mesti khatam. Duduk. Ya. Ya. Nah, pengalaman Lailatul Qadar, jelasin. Enggak kata andung nih, kata hadis. Banyak kitab. Ada perbedaan pendapat terkait tanggal pasti turunnya Al-Quran. Betul? Tidak khilafiyah. Terutama surat Al-Alaq 1-5. Sebagai wahyu pertama, awal wahyu, Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dia ayatnya. Hanya saja sebagian besar ulama berpendapat turunnya ayat suci Al-Quran populer ditetapkan pada tanggal 17 Ramadan atau disebut Nuzulul Quran. Andong pilih yang 17, yang Alaq. Selain 17 Ramadan, beberapa ulama memiliki pendapat lain tentang waktu Nuzulul Quran tersebut. Jika dibagi ada 5 pendapat terkait waktu turunnya Al-Quran. Pertama, ya, pada tanggal 17 Ramadan, pendapat ini didasarkan Quran surat Al-Anfal. Dikuatkan dengan Al-Anfal. Baca Al-Anfal 41.
Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada kaitannya dengan perang Badar? Tanya. Masa nuzulul Quran gak dikaitkan dengan perang Badar amalan? Ayo. Kesimpulan. Wa ma anjalna ala abdina yaumal furqan. Yaumal furqan berbeda dengan yaumal taqal jam'ani. Pahami? Ya, tafsirkan. Yaumal furqan itu waktu bertemunya dua pasukan berada di Badar. Kalau kondisi sekarang bertemu syahwat antum di hari terakhir itu perang. Mengungkit-ungkit supaya mengurangi amalan ibadah Ramadan. Harus dinaikkan tuh. Mulai kurang nggak? Berarti antum banyak kalah dengan syahwat. Kalau yang natural dikerangkeng, bro. Ya. Kita bahas dulu. Jumhur ulama yang dimaksud Yaumul Furqan adalah waktu bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dan kafir Quraisy di perang Badar. Berarti tepat tanggal 17. Maka turunkan Allah, bersihkan kolbu antum. Itu dia tuh. Karena yang merusak bukan dari luar, dari diri antum sendiri. Makanya dioperasi juga tuh Nabi. Ru'ya. Ya. Yaitu pasukan kaum muslimin kafir Quraisy itu di perang Badar. Perang yang lebih besar kata Nabi kapan, Pak? Dari perang Badar. Melawan dirimu sendiri, hawa nafsu. Itu hadisnya sahih. Jadi membaca perang Badar itu harus dimaknai dengan benar. Imam At-Tabari itu mengutip dari Al-Hasan bin Ali terkait maksud Yaumul Taqal Jama'an. Qala Hasan ibnu Ali bin Abu Thalib bin radhiyallahu anhu. Kanat lailatu al-furqani yaumal taqal jum'ani li saba asrata min sari Ramadan. Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma berkata, bisa juga karamalahu wajha. Yang maksud dengan malam Al-Furqan yaumul taqal jama'an adalah tepat tanggal 17 bulan Ramadan. Ya. Demikian amalan yang bisa kita lakukan di malam nan berkah ini. Memasuki penutup itikaf kita 10 hari. Itikaf itu kalau sekarang jangan cari gua, Pak, di rumah aja. Ya, kalau berjamaah perlu imamnya yang keren. Ya, itu kuncinya karena mainannya ruhani, langit ketujuh. Selain sholat malam, kaum muslimin hendaknya atau witir membaca Al-Quran dan berdoa, usahakan khatam di 10. Bukan menunggu lapat begini, bukan, Pak. Itu metode torekot. Perintahnya khatamin Quran perlahan-lahan sampai 30 juz setar dari 10 hari terakhir. Itu isi itikaf. Duduk ya. Jadi antum bisa di rumah. Kalau antum terpepet dengan suatu amanah, maka putar-putar Al-Fatihah. Duduk. Itu amanannya. Insya Allah mudah-mudahan berkah dengan keilmuan, karena kita mengilmunya di Ramadan ini. Nuzulul Quran kita langsung diamalkan, dipraktekkan, dan Allah mengampuni juga. Insya Allah akan memberikan, mengabulkan hajat antum. Kita bahas 10-nya.
Kan udah selesai tuh, memasuki 10, panjang juga ya masuki 10 ya kayak gitu. Betul kan? Malam Lailatul Qadar memang sangat dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan. Namun bagaimana sebenarnya Lailatul Qadar itu? Dan apa yang dirasakan ketika bertemu malam kemuliaan itu? Mainannya bukan di lahir, bukan di visual, di ketenangan kolbu. Kemarin udah Andung bahas, betul kan? Ya kan? Tapi Andung perkuat ini sebagai penutup kaji. Adonan kabatanyo sebelum tutup. Bentar. Berkait ini kisah Nabi Muhammad SAW. Amalan terakhir Lailatul Qadar. Ketika bertemu Lailatul Qadar, Nabi banyak ketemu. Andung kasih 2 aja. Ada yang antum tidak pahami ya. Andung meniru hadis sahih dari Nabi. Tanda yang paling berjelas malam Lailatul Qadar. Allah menentukan itu. Tahu tanda jelasnya. Hujan. Nah, itu. Jangan dibahas. Hujan. Ini tanda Nabi menemu malam Qadar 2 kali hujan. Wallahu alam ya. Andung membaca dari hadis sahih ya. Nah gini. Keinginan mendapatkan berkah Lailatul Qadar bukanlah sesuatu yang tidak ada alasannya dan itu ada petunjuknya. Duduk ya. Nah, bahkan ada hadisnya mengintip-ngintip Lailatul Qadar, ya. Tapi diilmui, enggak pakai matok. Kece Ikhwan Aidil batang karambi tunduk. Nah, lah, tanam enggak baik itu Ikhwan Aidil. Sampai ya. Mainannya di kolbu, hati tenang sejuk saja. Ndak ada piti, rasa ada piti. Bini elok saja. Orang ndak ada dendam hilang Itu tanda paling awal. Pada rasa. Ya, mudah-mudahan hari ini terasa itu semuanya. Lama nggak ada utang nih. Wah, udah Lailatul Qadar kalau utuh. Itu tanda lahir ya, yang dialami Nabi 2 kali, yang ada di hadis. Lanjutkan nih, lanjutkan ya. Fadilahnya setara kalau kita mengintip-ngintip Ramadan 83 tahun, 4 bulan, 1000 bulan, itu fadilah keistimewaannya terhadap antum. Sama ibadah 1000 bulan. Itu fadilahnya, itu hadis. Rasulullah SAW sendiri menyeru umatnya menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena hikmahnya itu tadi. Ya, ini bukan motivasi. Ya. Dalam satu hadis ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ibhata anil ayam al asratil akhirati wa in lam tastatata fala tufawitil ayam sab'atal mutabaqiyata." Carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Nah, carinya tetap dari 1 sampai 10. Tapi kalau nggak mampu setar dari 7 seminggu ke belakang, paham nggak? Dipersempit lagi tuh. Hadis riwayat Bukhari bernomor 221, hadis riwayat Muslim bernomor 1165. Nggak yakin hadis ini dosa antum. Tuh. Nah, malam yang istimewa itu merupakan tanda tanya. Kalau nggak diilmui tanda tanya terus. Tak diketahui secara pasti kapan datangnya. Makanya diilmui. Namun dalam sebuah riwayat sahih diceritakan Rasulullah SAW sedang duduk itikaf. Ya. Semalam suntuk pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Para sahabat taklid. Tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah di belakangnya. Ya, berarti berada di masjid. Betul.
bukan di rumah karena ada para sahabat. Yang di rumah di mana, Pak? 17 sampai 20. Yang di masjid 10 sampai 30. Paham? Dan dibolehkan disebut jawiyah. Duduk. Ya, duduk. Ya. Masjid sekarang bingung pula ya. Ya. Jadi jawiyah enggak? Masjid terus jadi jawiyah. Ya. Jadi para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Ketika Rasulullah berdiri sholat, niat Nabi itu dewe-dewe. 10 terakhir itu berdiri sholat. Ya. Karena menghargainya, ikut imamum di belakang sahabat tuh. Ya. Jangan khilafiyah ya dengan sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu tarwiyah istirahat. Ya. Bukan nggak boleh itu namanya sholat witir, ya, sholat lail. Ya. Ketika beliau menengadahkan tangannya setelah witir untuk berdoa, para sahabat pun langsung mengamininya. Di situ Nabi tahu, menoleh ke kiri. Oh, banyak sahabat ngaminin gitu, ya. Itu jelas hadisnya. Saat itu langit mendung. Saat itu langit mendung. Tidak berbintang. Angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Yang mengaminkan sahabat tadi. Dalam riwayat Sahih ini, malam itu adalah malam ke-27. Malam ke berapa? 27. 2 hari tamat Ramadan. Pergi dia. Di saat Rasulullah dan para sahabat sujud waktu sholat witir, ya, jumlahnya wallahu alam khilafiyah 23, 11 itu tidak diperdebatkan. Ya. Tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap. Zaman Nabi masjidnya nggak beratap, pakai atap daun kurma sedikit-sedikit aja karena hujannya deras, ya. Kemudian angin kencang, masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Salah seorang sahabat yang ada waktu itu mengikuti berniat ingin membatalkan sholatnya. Ia bermaksud ingin berteduh, lari dari syaf. Kenapa? Karena dinginnya, naudzubillah. Menggigil, Pak. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah dan sahabat lainnya tetap sujud, khusyuk, tidak bergerak. Akhirnya air hujan pun semakin menggenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berada dalam masjid tersebut. Akan tetapi Rasulullah dan para sahabat tetap sujud, tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak, seolah-olah beliau sedang asik ke dalam suatu alam. Dan memang betul, beliau memasuki suatu alam. Tahu alamnya? Baitul Izzah. Di mana letaknya, Pak? Langit tuh 7. Dengan sahabat itu, tentunya sahabat yang kesel karena basah kedinginan itu nggak ngikut. Paham ya? Kira-kira gitu deh bahasa logikanya ya. Nah, beliau masuk ke dalam yang tinggi, penuh keindahan. Beliau sedang diliputi cahaya ilahi di tempat itu. Beliau takut keindahannya bisa beliau saksikan itu akan hilang. Maka beliau ramah sujudnya. Beliau takut cahaya itu akan hilang jika beliau mengangkat kepalanya. Beliau terpaku lama sekali di dalam sujudnya. Beberapa sahabat yang ada yang tidak kuat mulai menggigil kedinginan. Itu beda makomatnya. Ya, Rasulullah baru mengangkat kepala dan mengakhiri sholatnya ketika hujan berhenti. Anas bin Malik
sahabat Rasulullah bangun dari tempat duduknya setelah salam, dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah. Namun dicegahnya oleh Rasulullah dan berkata, hadis ini sahih ya. Ya Anas, la tahdir lil si'an dana tatabal lalu ma'an thumma satajifu malabisunna min tilqa'i nafsiha. Wahai Anas, jangan engkau mengambil sesuatu untukku, biarkan kita sama-sama karena dibersihkan dengan air hujan. Nanti juga dia akan kering dengan sendirinya. Halo, baaka patang awala dibersihkan di rubuk min turun. Alun masuk Lailatul Qadar, maka andung berdoa geser waktunya. Lah paham? Ala paham? Belum tentu bencana itu suatu adab. Sampai Pak? Ya. Riwayat lain. Anu bukan cocok logi nih. Baca iktibarnya Pak. Mana tempat yang dibersihkan? Masuk Ramadan. 2 tempat yang dimuliakan oleh Allah untuk wilayah Nusantara. Mana? Daerah Aceh 1, daerah kita 1. Alhamdulillah. Udah oke ya? Udah, kita berada di situ walaupun kita nggak kena bencana. Dalam riwayat itu bukan bencana ya. Dalam riwayat lain diceritakan Rasulullah SAW bertemu Lailatul Qadar pada malam ke-21. Tadi malam berapa? 27. Ini yang sahih ya. Ini diterangkan oleh kitab referensinya Al-Muwatta. Nomor hadisnya 107. Diriwayatkan Imam Malik dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya dia berkata, Rasulullah beriktikaf pada puluhan yang kedua. Ya, bukan yang ketiga, yang kedua. Dari bulan Ramadan. Pada suatu tahun setelah beliau sampai pada malam ke-21. Berarti habis malam keputaran kedua. Malam ke-21. Yang seharusnya beliau keluar dari iktikaf pada pagi harinya, Rasulullah berkata, Man ataqafa ma'i fal yataqafi fil asril wa khiru laqad uraita lailatul qadri summa nasitu sajadtu fis sabahi alal ma'i wat turabi fatlubuhu fil asril awaqira watlibuhu fil kuli lailatin wattarin. Barang siapa turut beriktikaf bersamaku, kata Nabi, hendaklah beriktikaf pada puluhan yang terakhir, kedua terakhir, iktikaf kedua terakhir. Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar di hitungan waktu itu. Kemudian aku dijadikan lupa. Blank, Pak. Nggak ingat utang, nggak ingat bini. Nafi. Kemudian aku dijadikan lupa, kata Nabi. Aku bersujud pada paginya, tahu-tahu air dan tanah nempel di keningku. Yang 21 itu nggak tahu kalau ada hujan. Sampai Pak. Karena itu carilah dia di 10 akhir. Kalau 10 akhir ditunjuki hujannya. Paham ya? Kalau sebelumnya tidak ditunjuki hujannya, tahu-tahu lah basah panutan mukunyo. Carilah dia di tiap-tiap malam yang ganjil. Loh. Paham? 2 hadis tadi sahih. Banyak perawi. Begitulah tanda-tandanya. Artinya kalau dijelaskan oleh Nabi, jangan jauh-jauh melenceng mencari Lailatul Qadar. Kalau nggak dapat itu, ya jangan-jangan Lailatul malam apa Pak? Hah? Malam tahun baru, bukan Lailatul Qadar. Gitu Pak ya. Berkata Abu Sa'id, maka turunlah hujan pada malam itu, sedangkan masjid diatapi dengan daun kurma
Dan meneteslah air ke lantai, kedua mataku melihat Rasulullah kembali dari masjid, sedangkan pada dahinya nampak bekas air dan tanah. Setelah itu baru sadar bahwa itu ada hujan. Nah, begitu besarnya rahmat Allah pada kondisi-kondisi kejiwaan kita. Hal-hal yang menyakitkan itu bisa lupa, Pak. Ya, ada aja kebahagiaan. Ya, sampai lupa sekali bahwa tubuhnya itu digenangi air. Ya, itu berada pada malam 21. Apa yang dilakukan Rasulullah ini menunjukkan betapa banyak rahasia hikmah di balik malam 1000 bulan. Semoga malam yang tersisa di bulan Ramadan nanti antum mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun antum masih belum mengamalkan secara sempurna. Kalau Allah berkehendak, Pak. Nah, ada rahasia dari jumhur ulama. Apapun yang didapatkan terkait dengan keikhlasan, jangan diceritakan. Sampai ini ada terkait dengan melipat sajadah. Ya, sampai ya. Karena apa? Kalau antum ceritakan berarti antum riya. Ya, nah itu dia. Jadi mudah-mudahan semua mukmin di bulan Ramadan ya pasti menginginkan malam Lailatul Qadar. Ya. Tanda-tandanya 2 tadi sahih, anu hanya bisa menyampaikan itu. Disitulah keutamaan keistimewaannya. Anu sampaikan. Kenapa anu tidak membahas terhadap apa hubungan dengan Lailatul Qadar? Itu terkait dengan kodam, penjaga langgeng. Itu insya Allah nanti masuk di itikaf qadar. Kalau masih diberi waktu kita bahas nanti di hari Jumat. Jadi ternyata ada golongan, nasihat terakhir tutup kaji. Nanti silakan terakhir nanya ya Pak Ustaz Fauzi. Ini rambu-rambu dari Rasulullah juga. Ada golongan yang tidak akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ada kitabnya, At-Targhib wa Tarhib. Andung tukil tuh kitabnya ya. Membahas, membaca isi kitabnya secara kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'ala al-fajru yunadi Zabrailu alaihi salam ma'asiral malaikatir rahila fayaquluna ya Jabrailu famasana Allahu fi hawi ijil mu'minina min ummati Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqalu. Maka ketika fajar telah menyingsing, malaikat Jibril menyeru, wahai para malaikat, silakan pergi. Silakan pergi. Maka mereka bertanya, wahai malaikat Jibril, apa yang akan diperbuat Allah terhadap kepentingan-kepentingan orang mukmin dari umat Muhammad? Malaikat Jibril menjawab, najarallahu ilaihim fi hadhil lailati wa afa'ahum wa ghafara lahum ila arba'atu. Allah memperhatikan mereka, maka dia akan mengampuni mereka kecuali 4 orang. Faqulna ya Rasulullah, himan hum qala rajulun mudminu khamrin wa akun li walidayhi wa qati'u. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasul yang 4 orang itu? Rasulullah menjawab dan bersabda, rahimin wa musyahinun. Kila wa man al musyahinu qala huwal musarimu ya anil ladzi la yukalimu
akhahu fahko talatati ayamin. Satu, orang yang selalu meminum minuman khamar keras. Tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Sampai dia betul esensi minuman khamar itu hilang dari tubuhnya. Paham ya? Nah, dua, orang yang durhaka kepada orang tuanya sampai orang tuanya memaafkan. Ya. Ketiga, orang yang memutus tali silaturahim. Hati-hati masih baca kak ngejar Lailatul Qadar kalawi. Keempat, terakhir, orang yang bermusuhan tidak tegur sapa sama sekali selama dengan saudaranya melebihi 3 hari. Duduk. At-Targhib wa Tarhib, juz 2 halaman 61. Ndung nukil itu. Ada hadis yang sahih di sini. Demikian agungnya Lailatul Qadar. Dan Allah yang Maha Pengasih memberi ampunan kepada orang mukmin kecuali mereka yang termasuk yang 4 golongan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup nuzulul Quran kita karena kita memasuki Lailatul Qadar. Paham ya? Ada pemisahan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih cenderung kepada amalan-amalan spiritual atau ruhani. Jadi di sini perlu menjelaskannya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita di sisa-sisa Lailatul Qadar karena hari ini sudah memasukinya. Pas baru 20 menit nih. Berkah Lailatul Qadar. Jadi kalau sulit benar kita membaca Quran khatam, putar-putar Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bertanya. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير
وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير